Selamat sore teman-teman, terutama engineer di atas kapal ya. Ini saya membuat video untuk overhaul governor auxiliary engine untuk generator. Yang saya sedang overhaul ini adalah keluaran dari Yanmar NZ61 ya tipenya, NZ61, karena ada permasalahan dan juga perlu perawatan. Sehingga ini saya overhaul. Saya awali dari ini, sekarang saya awali dari ini. Nah, ini kebalik nih, ini gini ya. Ini input shaft ya, input shaft yang digerakkan oleh mesin, menggerakkan roda gigi ini, transfer ke sini, ke pilot piston housing, piston valve housing. Nah, ini plunger pilot valve-nya ini. Jadi ini nanti masuk ke dalam sini. Ya, masuk ke dalam sini. Nah, di sini spare part-nya kecil-kecil, jadi kita harus memperbaiki ini di tempat yang bersih dan terang ya, jangan sampai ada yang jatuh hilang. Plunger ini, kemudian ini spring speeder, terus kemudian ini nanti akan ditransfer gerakannya ke output shaft dari gubernur ini. Ya. Perlu diperhatikan di sini adalah ini kompensator needle valve ini. Nah, ini kompensator needle valve. Ini jika mesin hunting itu, ini bukanya terlalu besar ya, jadi buka bypass dari olinya itu, oli hidroliknya terlalu besar, jadi dia hunting genit, frekuensi naik turun dengan cepat. Karena adanya perubahan beban, nanti dia tidak smooth, tidak mulus ya. Jadi ini tadi berputar ya, memutarkan ini kan ada ini. Nah, ini ya, ini berhubungan dengan ini. Sentrifugal nih, jadi bandul ya, bandul sentrifugal. Dari bandul sentrifugal ini nanti akan menaik turunkan ini, naik turunkan plunger pilot valve ini ya. Jadi ini nanti memendek dan memanjang ini. Nah, setelah putaran yang dikehendaki oleh generator ini menyangkut ke frekuensi, hanya 60 Hz, RPM-nya misalnya aja 1800 ya. Itu nanti bandul akan tidak kuncup ataupun mekar ya. Jadi udah stabil bandul yang ada di sini. Jadi kalau putarannya turun
itu nanti bandulnya juga akan kuncup, sehingga bandul itu kuncupnya akan menghasilkan output shaft ini untuk increase bahan bakar ya. Jadi dari output shaft ini turun ke bawah ada engkol yang berhubungan dengan fuel rack pump, fuel rack ya, menambah atau mengurangi bahan bakar sesuai dengan beban yang ada. Jadi beban tidak tetap, selalu berubah. Ada penambahan beban, kadang ada pengurangan beban. Nah, ini ada tekanan oli dari mesin itu masuk ke sini, ke buffer piston, kemudian ini servo motor plunger dan servo motor piston ini nanti yang berhubungan dengan setting dari RPM yang dikehendaki. Nah, nanti hubungannya dengan sini. Oke, sekarang kita anggap frekuensi sudah terpenuhi, yaitu 60 Hz. Dengan jalan kita menjalankan mesin, terus mengatur ini ya supaya 60 Hz. Itu nambah supaya 60 Hz ataupun 1800 RPM itu dengan tangan aja. Karena governor ini berada pada engine side. Ya. Ini untuk setting speed settingnya. Oke, setelah mendekati dekat-dekat dengan 60 Hz, entah lebih entah kurang, nanti baru kita fine tuning dengan remote. Ini motor remote untuk fine tuning sebelum paralel. Jadi ini nanti kontrolnya dekat di main switchboard untuk increase dan decrease RPM sebelum paralel ya. Jadi ini bottom cover, ini atas nih, bagian atas ya. Nah, kalau overhaul perlu diperhatikan teman-teman, settingan range, ini range dari kerjanya governor ini harus ditandai dulu. Satu ini tandai dulu, kemudian kalau ini nanti kompensator needle valve ini juga dibersihkan, tapi nanti ditutup aja dulu rapat. Untuk selanjutnya pada saat kita memasang governor di mesinnya, nanti kita adjust, kita atur. Jadi satu ini jangan sampai ditandai dulu, tandai dulu. Jadi boleh dibuka, tapi harus ditandai dulu. Keduanya ini, nah ini ya, ini jangan dirubah-rubah dulu nih. Nah, untuk maksimum gerakan dari settingan maksimum itu dibatasi dengan ini ya. Bagian-bagian kecil seperti ini letak-letaknya jangan sampai keliru. Ada di dalam pilot valve,
dalam pilot valve ya. Saya rasa untuk keterangan saya kali ini cukup. Nah, yang ini nanti setelah terpasang nanti baru ini saya adjust lagi range-nya. Kalau sekarang sebelum saya bongkar tadi itu 6 ya. Menunjukkan 6 di sini. Ini 0, 5, 6 di sini. Nah, nanti saya taruh di 6 dulu, jadi tidak merubah settingan awal. Nanti selesai overhaul kita bersihkan semua. Nah, ini dari bengkel yang sebelumnya kenapa dicat sampai dalam-dalam sini, jadi catnya itu pada rontok masuk ke dalam sana. Saya rasa dari keterangan saya cukup ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, selamat sore. Sampai jumpa di video berikutnya.